عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayahnya, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat beribadah kepada Allah sebagai bentuk penghambaan yang sejati. Bukan hanya kita melaksanakan ibadah salat Jumat yang menjadi rutinitas kita setiap minggu, tetapi juga kewajiban kita sebagai muslim adalah menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan, menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemungkaran, dan kita paksakan diri kita untuk tunduk hanya kepada Allah, untuk senantiasa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita berada di bulan Muharram yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu Ashhurul Hurum. Bulan Muharram yang di dalamnya terdapat hari yang istimewa, hari ke-10 yang dicatat dan direkam oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari ke-10 bulan Muharram itu walaupun sudah lewat, kita sudah melewati tanggal 10 Muharram, tetapi penting untuk menjadi kita mencatat dan menggarisbawahi peristiwa besar, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan beliau mendapati kaum Yahudi Bani Israel pada waktu itu berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram. Nabi bertanya kepada mereka, apa gerangan alasan mereka berpuasa pada hari itu? Maka diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Ashura atau hari ke-10 Muharram. Beliau bertanya, hari apa ini? Orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah hari yang agung. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dan kami pun ikut berpuasa. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Sehingga Nabi pun berpuasa di hari itu dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa poin penting yang harus kita garis bawahi dari peristiwa Ashura ini, yang kemudian nanti juga berkelindan dengan perjalanan dinamika sejarah kekuasaan dalam Islam? Yang pertama, bahwa perhitungan politik dan militer Fir'aun yang saat itu membuat kawasan Timur Tengah
yang menjadi kawasan penting dan strategis bagi dunia dan geopolitik dunia pada saat itu, luluh lantak seketika di Laut Merah dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Meskipun Fir'aun merasa dirinya kuat, meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, kekayaan, kekuasaan, dan kekejaman menyatu di dalam dirinya, tetapi kebesaran dan kekuatan Fir'aun itu kini tercatat dalam sejarah. Jasadnya yang sombong itu hanya menjadi tontonan bisu di museum-museum besar dunia, menjadi saksi abadi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fir'aun yang pernah berkata, "Wanada Fir'aunu fi qaumihi ya qaum, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, afala tubsirun." Di surah Az-Zukhruf Allah merekam perkataan Fir'aun, "Bukankah aku yang memiliki kerajaan Mesir ini dan sungai-sungai mengalir semuanya di bawah perintahku? Tidakkah kalian melihatnya?" Semua kekuasaan dan kesombongan Fir'aun itu telah ditinggalkan oleh kekuasaannya dan oleh sungai Nil yang dulu ia bangga-banggakan, yang kata Fir'aun mengalir di bawah kekuasaannya. Maka Allah menjadikan laut, bukan lagi sungai, mengalir di atas kepalanya ketika dia tenggelam di dasar Laut Merah. Lihatlah sekarang, ini juga menjadi peringatan bagi Fir'aun baru, para tiran-tiran yang sombong di atas muka bumi ini. Lihat bagaimana sungai Nil kini dirampas airnya oleh Fir'aun Ethiopia melalui bendungan raksasa yang mereka namakan bendungan Renaissance, yang mengancam ladang dan generasi-generasi yang tinggal di Mesir dan negeri Sudan. Dengan dukungan dari rezim Zionis, Israel dan sekutu-sekutunya, sekarang boleh kita bertanya, apakah para Fir'aun baru di lembah Nil itu telah menyadari akhir tragis dari kesombongan mereka? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga belajar dari peristiwa Asyura bahwa jihad dan keteguhan para nabi tiada bandingannya di dunia ini. Merekalah para pemimpin sejati pembebasan umat manusia dari segala bentuk perbudakan, penghambaan kepada selain Allah. Karena itu tidak ada hak asasi manusia yang sejati yang bisa dijamin di atas muka bumi ini tanpa tegaknya sistem ilahi yang bersumber dan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang ditegakkan oleh Nabi Musa alaihi salam saat dia bangkit dengan perintah Allah menghadapi rezim yang menyembelih anak-anak, yang memperbudak kaum pria, membiarkan perempuan hidup dalam kehinaan, merampas kekayaan bumi serta mengaku sebagai Tuhan. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita juga belajar dari peristiwa Asyura yang agung itu yang diabadikan oleh Nabi SAW agar kita berpuasa sunnah di hari ke-10 Muharram ini. Kita belajar bahwa Bani Israel adalah kaum yang rusak mentalnya di segala bidang, baik itu akidah, politik, militer, dan ekonomi. Mereka Bani Israel ini telah menyaksikan 9 mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, termasuk terbelahnya lautan dan selamatnya mereka dari Fir'aun yang hendak mengazab dan menghancurkan mereka. Namun tidak lama kemudian setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun yang tenggelam itu, mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan Tuhan selain Allah.
Dan mereka menolak perintah Nabi Musa untuk memasuki tanah suci Baitul Maqdis. Hal ini direkam di dalam surah Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Akibatnya mereka tersesat selama 40 tahun, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Selama 40 tahun mereka terombang-ambing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tanah untuk mereka huni. Mereka terombang-ambing, berada di padang tih, di gurun pasir selama 40 tahun. Bahkan kemudian mereka dengan sombongnya Bani Israil ini berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin dan kitalah yang kaya raya. Ini akibat apa? Akibat tidak adanya perubahan mental. Mereka mentalnya terjajah ribuan tahun, ratusan tahun di bawah kekuasaan Fir'aun. Dan setelah mereka merdeka, mereka tidak bisa mengubah mental keterjajahannya itu. Bahkan mereka setelah itu diberikan tamkin kekuasaan oleh Allah di era kekuasaan Nabi Daud dan Sulaiman alaihi salam. Mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah. Lalu mereka sombong menyatakan bahwa kami adalah putra-putra Tuhan dan kekasih Tuhan. Dari mental terjajah menjadi mental penjajah seperti yang kita saksikan di bumi Palestina saat ini. Maka barang siapa mengabaikan pembangkangan mereka terhadap Tuhannya, pembangkangan mereka terhadap agama, terhadap nabi yang diutus kepada mereka dan kitab suci yang Allah wahyukan kepada mereka, lalu kita tergesa-gesa membangun hubungan narasi untuk menyenangkan mereka, meski mereka telah melakukan kejahatan besar terhadap kemanusiaan. Hal ini adalah ibarat orang yang berharap air dari bara api. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga belajar bahwa kematian dan kebinasaan tidak akan menunggu dan tidak akan menunda-nunda seorang penguasa pun. Kembali kepada kebenaran pada saat detik-detik terakhir kekuasaannya, sebagaimana tenggelamnya Fir'aun, baru dia berkata, hatta idza adrakahul gharaq qala amantu bi rabbi Musa. Ketika dia tenggelam, nyawanya sudah ada di tenggorokannya, baru dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Dan tobat itu sudah terlambat. Tobat itu tidak berguna lagi. Tobat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah peringatan yang tegas dari Allah kepada seluruh para penindas dan tiran yang ada di muka bumi, yang terus-menerus bersikukuh dalam kesombongan dan kekejamannya, yang bersikukuh dalam kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak tanduk mereka, agar mereka segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebelum ombak kemurkaan Allah akan menyapu ranjang kekuasaan mereka, serta menimpa para pembantu-pembantu dan pasukan mereka akibat kezaliman yang mereka lakukan. Saudara yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, peristiwa Asyura bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi juga mengenang kehidupan kita di masa kini. Ketika sejarah Islam dibolak-balik, ketika sejarah Islam disimpangkan oleh kaum yang senantiasa mengatakan kami adalah pembela anak cucu Nabi yang terbantai di medan Karbala, maka kita berseru kepada saudara-saudara kita, kaum Syiah di seluruh dunia, yang menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, hari menyiksa diri. Mari kita bertemu di atas jalan Tuhannya Al-Husain, kakeknya Al-Husain, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan kedua orang tua Al-Husain yang kita hormati dan kita agungkan. Kita muliakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Kalian bukanlah orang yang berperang bersama Al-Husain, dan kami yang hidup saat ini dari generasi sahabat sampai saat ini juga bukanlah pembunuh Imam Al-Husain.
Maka mari kita padamkan bersama-sama penghasutan sektarian tahunan yang berjalan selama ribuan tahun sampai detik ini, sebagai bentuk keridhaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Husain radhiyallahu anhu adalah pemuda penghulu surga, sayyidu syababi ahlil jannah. Sebagaimana juga saudaranya Al-Hasan radhiyallahu anhu, putra Ali bin Abi Thalib, juga sayyidu syababi ahlil jannah, yang sering dilupakan jasanya dalam menyatukan umat Islam dan memadamkan api fitnah ketika umat ini dipecah belah karena kekuasaan yang sesaat. Beliau pernah berkata, Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kepada orang-orang yang mengejek usaha perdamaiannya yang menciptakan kesatuan persatuan umat Islam dengan melimpahkan kekuasaan itu kepada Sayyidina Muawiyah, bahwa aib lebih baik daripada kita terbakar di dalam api neraka. Bahwa Al-Husain radhiyallahu anhu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau memang menolak berbaiat secara paksa kepada Yazid bin Muawiyah, sebagaimana juga yang dilakukan oleh beberapa sahabat besar Nabi, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Padahal sebelumnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma pernah berjihad di bawah panji Panglima Yazid bin Muawiyah ketika ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa di Damaskus dan mengirim pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel di masa Daulah Bani Umayyah. Ini bukan satu hal yang janggal. Ini perbedaan, hanya perbedaan ijtihad di antara mereka. Mereka dulu pernah bersatu. Mereka dulu berjuang menegakkan agama Allah, menyebarkan Islam, bahkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Jauh sebelum ratusan tahun Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mencintai dan memberi nasihat kepada Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu, terutama ketika beliau ditipu oleh orang-orang yang mengklaim sebagai pengikutnya untuk bergerak menuju Kufah. Mereka mengetahui betapa kota itu syarat dengan fitnah yang sebelumnya telah menimpa Ali bin Abi Thalib dan kemudian juga putranya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi memberikan nasihat yang tulus kepada Al-Husain. Adapun yang mengkhianati Sayyidina Husain adalah mereka yang telah berbaiat dan menyatakan dukungan setia kepada Al-Husain di Kufah yang jumlahnya ribuan, tapi kemudian mereka menyerahkan Sayyidina Al-Husain secara licik untuk disembelih oleh pedang para tiran. Lalu mereka kemudian berpura-pura menangisi kesyahidannya dan menamakan diri mereka sebagai At-Taibun, orang-orang yang bertaubat karena menyesal telah mengkhianatinya, kemudian mendukungnya, lalu menyebut diri mereka sebagai Syiah Husain. Bahwa umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara dirahmati Allah, memandang pembunuhan Al-Husain radhiyallahu anhu sebagai kejahatan besar, tindakan kriminal yang dilakukan oleh sekelompok munafik yang dipimpin oleh Panglima Ubaidillah bin Ziyad. Dan bahwa siapapun yang terbukti terlibat dalam kejahatan besar itu secara sengaja dan aniaya telah mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Semua orang-orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala telah dihukum oleh Allah, telah mendapatkan azab dan siksanya di dunia sebelum mereka mendapatkan siksa nanti di akhirat. Begitu pula kaum muslimin. Siapa yang terbukti terlibat dalam kejahatan besar ini, kaum muslimin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara tegas dan total menolak dituduh sebagai pembunuhnya Al-Husain dan menolak diberi label palsu seolah menjadi perwakilan sah dari para pembunuhnya itu. Sementara pihak lain yang mengklaim mencintai Sayyidina Al-Husain dengan cara yang salah, tapi mengaku sebagai satu-satunya wakil yang sah dari dirinya dan Ahlul Bait yang Rasulullah SAW yang suci. Itulah bentuk kedustaan, penyelewengan sejarah,
dan kezaliman yang nyata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir khutbah yang singkat ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan iman dan Islam kita, agar kita ditetapkan istiqamah di atas jalan Islam yang lurus, Islam yang asli yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijalankan dengan konsisten dan istiqamah oleh para sahabat-sahabat dan keluarga Nabi yang suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan bangkitkan kita kelak di padang mahsyar di bawah panji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas jalan orang-orang yang telah diridhai oleh Allah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Kita mengikuti jalan orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka itulah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana.
Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.